Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi di podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Saya Mega Treswanti, host podcast KPU Kabupaten Bogor. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman pemilih. Kali ini episode spesial banget karena kita kedatangan tamu jauh. Ini PPK Sukamakmur. Selamat datang Pak Ketua, Kang Ridwan. Apa kabar? Alhamdulillah Baik ya. Gimana rasanya nih, first time, pertama kali di studio podcast KPU Kabupaten Bogor? Deg-degan nggak sih? lumayan sabar gitu. Lumayan ya, Baru gimana ya? Ada kayak suasana baru gitu. suasana baru gitu ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit aja ya, kupas tuntas terkait tahapan pemilu tahun 2024. Nih, teman pemilih pengen tahu nih, profil PPK Sukamakmur. Pertama dari ketua dulu, lanjut Kang Ridwan sebagai penanggung jawab divisi teknis ya. Boleh dimulai dari Pak Ketua, profilnya asli orang Sukamakmur kah? Iya, kalau saya asli Sukamakmur. kebetulan di desanya itu tepatnya itu Kapolres Samala, Desa Cibadak. Sudah jadi penyelenggara Awal saya mulai dari 2009, kalau kan salah 2009 pernah jadi KPPS. KPPS, Yang 2013-14 pernah jadi sekretariat PPS. Sekretariat PPS. Kemudian 2018-19 pernah jadi ketua PPS. Ketua PPS, jadi cukup lama juga ya pengalamannya, mulai banyak sekali dari 2019. Kang Ridwan, Kalau saya alhamdulillah lahir juga di Sukamakmur, tepatnya di Kampung Cihandawar, Desa Sukamakmur. Di pengalaman pemilu sendiri ya saya sampaikan bahwa saya sebelumnya di KPPS, kemudian di tahun 2019 kemarin saya di PPK, bagian divisi logistik. divisi logistik. Dulu itu. Sekarang divisi teknis. Sekarang logistik teknis, alhamdulillah. Gimana nih rasanya perbedaan logistik teknis? Enaknya di mana? Kalau berbicara masalah enak sih ya di KPU itu yang luar biasa lah ya, banyak ilmu-ilmu yang baru tentunya. Salah satunya di teknis ini ya disebutnya juga sebagai teknis ya, itu kan salah satu penyelenggara yang memang luar biasa dalam artian teknisnya penyelenggara pemilu atau bahasa ininya ya ruhnya di penyelenggara pemilu. Kalau dulu kan saya di logistik ketika menjelang hari H itu repotnya gitu kan. Ya. Kalau sekarang ya sudah mulai semenjak awal juga kan, sekarang sedang menjelang lagi. Nah, tadi kan udah cerita nih dari 2019. Nggak kapok Pak jadi penyelenggara lagi. Suka dukanya apa sih jadi PPK, jadi penyelenggara badan ad hoc tuh, suka dukanya apa? Lebih banyak suka atau dukanya nih? Ya kalau dibilang duka sih enggak ya, kalau memang sekarang sih untuk di PPK saya kan baru pertama kali ini ya di 2020 untuk pemilu 2024. Awalnya sih saya coba-coba, maksudnya lulus deh nih gitu kan. Nah ya alhamdulillah gitu kan, ternyata alhamdulillah lulus ya, sekarang dinikmatin aja. Dinikmatin aja ya. Panik. Enjoy ya. Iya. Kalau Akar, Kalau saya ya ketika berbicara enjoy saja sih, enjoy. Ketika berbicara suka duka ya namanya juga kehidupan pasti suka duka, apalagi di dalam penyelenggara pemilu ya kan, itu luar biasa lah ya, dinamikanya karena luar biasa ya. Tadi itu sampaikan bahwa kita nikmati aja gitu kan untuk mensukseskan ya kan penyelenggara pemilu untuk mencapai sebuah integritas bangsa. Nah, teman pemilih tadi sudah dengarkan profilnya dari PPK Sukamakmur. Nah, teman pemilih tugas PPK tuh ngapain aja sih? Siapa yang mau jawab? Pak Ketua atau Kang Ridwan? Enggak. Ngapain aja sih di tahapan pemilu tugas PPK? Bisa dijelasin ke teman pemilih. Tugas dari PPK itu sendiri di tahapan pemilu ini salah satunya adalah kami tentunya menjalankan dalam artian melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya ketika kami laksanakan, salah satunya dalam tahapan pemilu ya. Kemarin kami untuk ini dari mulai tahapan penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih dan penetapan DPTB, kemudian terakhir adalah kami penetapan DPT ya kan. Itu semua adalah salah satu kewajiban kami gitu kan, tugas kami yang semuanya itu kami laksanakan. Selain daripada itu juga kami melaksanakan sosialisasi di masyarakat, dengan sosialisasi di masyarakat bahwa jangan sampai lupa masyarakat di tanggal 14 Februari nanti 2024 masyarakat harus memilih. Selain daripada itu masih banyak tugas-tugas kami ya, tentunya itu semua adalah salah satu
tugas kami. Nah, tadi disebutkan kan salah satu tugasnya itu menetapkan DPT. Nah, berapa sih jumlah DPT Kecamatan Sukam? DPT itu Kecamatan Sukamakmur sebanyak 64.243 yang tersebar di 239 TPS yang ada di 10 desa. 10 desa. Kecamatan Sukamakmur. Jumlah TPS-nya masih sama dengan 2019 atau ada bertambah. penambahan? Berapa TPS? Bertambahnya itu sekitar 8. 8 8 TPS. Lumayan ya. Itu dikarenakan karena apa itu? Penambahan 8 TPS. Dikarenakan memang ya tadi itu ya Jumlah penduduk. jumlah penduduk yang tidak itu ya semakin bertambah ya. Bertambah ya. Nah, kemarin kan sempat di divisi logistik nih 2019. Nah, kondisi geografis desa mana nih yang aksesnya sulit dijangkau ketika pengiriman logistik? Ayo. Salah satunya ya yang gitu. Air. Salah satunya ya ada beberapa desa yang memang menurut kami ya, dengan letak geografis Sukamakmur, ketika berbicara geografis Sukamakmur itu luar biasa ya, turun naik dan sebagainya. Salah satunya adalah kecamatan desa Sukawangi. Ya, dengan perbatasan dengan Kabupaten Cianjur itu. Karena Kabupaten Sukamakmur ini berbatasan dengan Cianjur, kemudian ada salah satu desa juga di sana yang betulan berbatasan dengan Cianjur, bahkan lebih dekat dengan Kabupaten Cianjur seperti itu. Jadi salah satunya desa Sukawangi. Desa Sukawangi itu kenapa tidak bisa diakses dengan mobil atau hanya bisa motor? Bisa diakses mobil kendaraan, cuman itu medannya. Medannya? Turun naiknya Oh, luar biasa. turun lembah gitu? Iya, lembah. Oh, seperti itu. Mau nanya nih sama Pak Ketua, inovasi-inovasi apa aja yang sudah dijalankan oleh PPK Sukamakmur dalam mengedukasi masyarakat terkait apa? 14 Februari 2020. Di antaranya tadi yang seperti disampaikan oleh rekan saya, di antaranya sosialisasi. Tentunya di sini kami usahakan sosialisasi di antaranya kepada pemilik pemula, ya, jadi supaya mereka itu paham, benar-benar paham. Yang pertama tentunya waktunya pemilu 2024 itu kapan, kemudian kalau masalah tekniknya mungkin dalam waktu dekat juga kami sosialisasi lagi terkait teknik-teknik usahakan warna surat-suara dan lain sebagainya, karena sampai saat ini kan belum jelas, kita belum disampaikan. Yang paling itu ya, jadi supaya partisipasi masyarakat itu benar-benar ada gitu, maksudnya jangan sampai bahkan jumlah pemilihnya, ya harapan kami sih kalau 100% sih kayaknya nggak mungkin ya, cuman kalau harapan kan nggak apa-apa ya, yang mudah-mudahan sih mendekati angka seperti itu. Jadi itu sih yang kami lakukan saat ini, karena memang tahapan juga saat ini yang lebih diibar, karena memang untuk daftar pemilih atau DPT sudah landai lah, sudah selesai. Jadi tahapan yang kami lakukan sekarang itu yang pertama sosialisasi. Terus kaitan dengan persiapan pelaksanaan itu juga mungkin kami sudah bukan mengumumkan lah ya, tapi minimal info awalan dari awal gitu ya terkait rekrutmen KPPS juga tentunya ya, walaupun memang kami belum mengumumkan secara resmi gitu. Jadi supaya pas waktu itu benar-benar kami mendapatkan rekan-rekan KPPS yang benar-benar siap bekerja. Ada kemungkinan nggak rekan-rekan Pantaro yang di Sukamakmur kembali mendaftar menjadi anggota KPPS? Kemungkinan besar sih ada gitu kan. Yang kemarin jadi Pantari, kemudian nanti jadi KPPS, dan kami harapkan juga sih yang memang ya minimal mereka itu sudah berpengalaman di pemilu sebelumnya. Yang artinya ini, maksud kami dalam satu TPS itu, jadi jangan sampai yang baru semua gitu. Ya itu kan harapan kami pun tidak bisa memaksakan misalkan harus ini karena memang harus ada kemauan dari calon KPPS itu sendiri gitu. Cuma kami dari sekarang sudah selesai saja. Sudah koordinasi juga dengan pemerintah kecamatan juga? Sudah dengan kecamatan, kemudian kami juga menginformasikan atau menyuruh rekan-rekan PPS untuk koordinasi dengan pemerintahan desa supaya untuk mempersiapkan calon-calon KPPS. Wah, mantap, luar biasa sekali ini kinerja PPK Sukamakmur, teman pemilih. Nah, Pak Ketua mau nanya lagi dong, tantangan apa sih yang dihadapi ketika menjadi Ketua PPK Kecamatan Sukamakmur? Kalau tantangan sih selama ini, kalau dibilang tidak ada sih enggak ya, cuman ya biasa-biasa saja. Kalau memang kita bekerja sesuai
sesuai yang pertama sesuai tupoksi tentunya ya. Kami pun saya sendiri sebagai ketua kalau memang misalkan dari rekan-rekan anggota tidak ada kerjasamanya mungkin tidak bisa. Jadi selama ini kami dengan rekan-rekan baik dengan rekan di PPK dengan di sekretariatan di alhamdulillah jadi memang bekerja itu sesuai itu tupoksi jadi enak jadi bukannya enak ya. Jadi nggak terlalu berat lah gitu, nggak ada tantangan yang berarti maksudnya gitu biasa-biasa aja gitu. Jadi sesuai tahapan memang ada tahapan-tahapan dari KPU kami kerjakan dengan sebaik mungkin dan sebisa kami. Nggak ada tantangan yang Begitu besar sebulan gitu. ya berarti nggak ada lah ya keingatan ini bagaimana nggak ada. Nah, gimana nih caranya ketua untuk menjaga kekompakan dan soliditas nih teman-teman PPK Sukamakmur? Apa sih yang dilakuin ketua? Yang pertama tentunya kami koordinasi. Yang pertama tentu kami adakan rapat pleno mingguan. Seminggu sekali ya? Setiap hari awal Pak Ketua? Biasanya sih hari Senin. Senin. Kalau itu pun tapi kami tidak mewajibkan ya kalau bukan dalam artian gini, tidak wajib setiap seminggu sekali. Tapi diusahakan kalau memang ada waktu dan sebagainya, teman-teman semua di hari Senin harus bisa. Kalaupun tidak ada hari Senin, digeser ke hari Selasa atau ke hari lain. Adapun kalau rapat pleno bulanan kami wajib. Jadi artinya ketika rapat pleno bulanan itu kami PPK dengan sekretariatan itu semua termasuk PPK yang berjumlah 10 orang itu harus benar-benar hadir. Yang pertama mungkin kami evaluasi pekerjaan atau tahapan yang sudah lewat atau yang kedua tentunya kami merencanakan ke depannya ini seperti apa gitu. Jadi supaya kami itu emang benar-benar sinergitas lightingnya. Jadi saya sebagai ketua pun kalau memang ada istilahnya kerja bareng dari rekan-rekan apalagi sesuai tupoksi itu tidak terlalu jadi pikiran atau tidak terlalu berat lah. Asal setiap tahapan dikerjakan dengan numpuk itu insya Allah tidak terlalu. Nah intinya komunikasi di tiap minggu itu ya, rapat pleno mingguan itu. Rapat pleno itu terus dibahas terkait keaktifan. Ya minimal diingatkan lah kalau memang ada yang misalkan ada rekan yang kurang, misalkan kalau diingatkan kan setiap minggu itu insya Allah jadi oh iya ya seperti itu jadi diingatkan terus. Jadi tidak dibiarkan begitu. Ya terkait itu kan kami juga harus membahas juga karena kami juga membawahi rekan-rekan PPS kan. Jadi kami tidak hanya memikirkan di ruang lingkup PPK, melainkan kami juga di PPK harus bagaimana nih supaya PPS tetap kondusif, tetap bekerja dengan baik, sesuai tahap. Jadi kami di PPK mempunyai tanggung jawab juga kan untuk rekan-rekan PPS. Teman pemilih pengen tahu nih menurut Pak Ketua sosok pemimpin ideal itu seperti apa? Biar teman pemilih menjadi cerdas memilih nanti ketika 14 Februari 2024. Maksudnya pemimpin apa nih? Pemimpin yang ideal itu seperti apa sih? Enggak, pemimpin apa dulu nih? Pemimpin nanti kayak presiden presiden. Ya, itu sih kami ya tentunya apa harus yang adil, tidak bijaksana bijaksini ya. Tentunya sih yang pertama itu tentunya yang adil. Tapi itu kadang kan yang adil itu ya tergantung penilaian kita masing-masing. Betul. Ada adil menurut kita, tidak adil menurut yang lain gitu. Kayaknya yang pada intinya yang memang memperhatikan masyarakat lah pada intinya. Itu sih kalau pemimpin yang seperti yang ideal itu maksudnya ya tentunya yang cerdas juga begitu ya. Jadi yang cerdas, adil, ya intinya yang memikirkan masa depan bangsa kemudian untuk mensejahterakan masyarakat. Tentunya itu sih. Itu teman pemilih. Jadi yang adil, cerdas, sama mengutamakan kepentingan masyarakat. Ya, tentunya itu sih. Ya. Nah, ini apa saja sih yang udah disiapin dari PPK Sukamakmur dalam pemilu nanti 14 Februari 2024? Kesiapan apa saja yang sudah dilakukan? Ya, tentunya sih sekarang kalau yang pertama kan tadi sudah ya sesuai tahapan. Di antaranya tentu daftar pemilih. Sudah ditetapkan ya. Itu juga kan emang yang dikerjakan oleh PPK dan rekan-rekan PPS di bawah. Kalau tahapan logistik gudang sudah disiapkan? Kalau untuk gudang masih bukan negosiasi ya, tetapi kami masih mencari. Sebenarnya sih sudah ada, cuman takutnya
itu kurang tepat atau gimana, makanya kami terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan terkait UDAU. Jadi sampai saat ini kami masih tahap komunikasi. Jadi belum ditentukan gudangnya yang mana gitu Pak ya. Walaupun opsi udah ada. Ada berapa opsi ketua? Opsi sih ada 2. Dan Cuman sih yang kemungkinan besar sih sudah bakal jadi ada. Cuman kami harus istilahnya harus benar-benar memikirkannya itu supaya benar-benar maksimal waktu hari kan. Gitu. Jadi kami tidak mau misalkan menentukan dengan rekan-rekan, tetapi saat menentukan untuk logistik, untuk dari ya, itu sih yang kalau persiapan memang yang kami pikirkan saat ini sih seperti tadi Pak Ridwan kan udah pernah jadi PJ logistik ya. Logistik, iya. Ya tentunya sih kami saya pribadi sebagai ketua, ya walaupun di sini dikatakan ketua itu PJ logistik ya, tapi kami dengan rekan-rekan sudah sudah komitmen lah, baik dengan rekan PPK ataupun dengan sekretariatan PPK terkait logistik itu nanti kami tentunya akan bekerja semua. Jadi istilahnya tidak mengandalkan satu orang. Jadi harus dari ketua sampai sekretariat sampai TPPK harus benar-benar bertanggung jawab terhadap logistik gitu. Melihat kan yang pertama kalau dibilang jauh sih sebenarnya enggak terlalu jauh, masih ada ya kecamatan yang lebih jauh dari Sukamakmur. Cuman orang sering mengatakan Sukamakmur lebih jauh, padahal bukan masalah jauh jaraknya, tapi mungkin karena geografisnya ya, naik turun dan lain sebagainya. Itu aja sih yang kami pikirkan saat ini, logistik, kemudian mungkin nanti teknis juga ya, teknis untuk telusuran dan lain sebagainya. Oke, terakhir nih Ketua Kang Ridwan, harapannya untuk nanti pemilu serentak 14 Februari 2024. Saya jawab ya. Untuk harapannya sih kami mudah-mudahan pemilu 2024 ini sukses ya, terutama di Sukamakmur umumnya, Kabupaten Bogor dan sebuah Indonesia. Kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar pemilu 2024 sukses tanpa ekses. Kayaknya kami juga kadang-kadang kami kunjungan ke desa-desa, ke PPS gitu ya, supaya mempersiapkan benar-benar bagaimana caranya nanti untuk hari H pada pemilihan umum 2024 supaya benar-benar berjalan dengan baik tanpa kendala. Itu sih harus tinggal. Kita berharap sukses tanpa ekses teman pemilih. Nah, itu lagi terus. Ya, masih satu. Ajakan memilih dong buat teman pemilih di 14 Februari 2024. Mangga Kang Ridwan diingatkan kembali teman pemilih untuk datang ke TPS 14 Februari 2024. Kepada warga masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Bogor, juga rekan-rekan yang ada di PPK Kabupaten Bogor, jangan lupa nanti hari Rabu tanggal 14 Februari, ayo datang ke TPS terdekat masing-masing. Kita melaksanakan pemilihan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil kepada semuanya. Ayo kita sukseskan pemilu di 2024. Semangat! Nah, semangat teman pemilih, tepuk tangan program Sukamakmur. Baik teman pemilih, demikian tadi obrolan kita dengan Ketua dan anggota PPK Sukamakmur. Nantikan episode-episode selanjutnya di podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.